Nggih, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Surakarta dan juga Direktur Akademik dari Universitas Muhammadiyah Madiun, dan tentunya Bapak Ibu dosen tenaga kependidikan dari Universitas Muhammadiyah Madiun. Salam kenal, saya Flora Ramona Sigit Prakoswa dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan tentunya yang saya cintai dan saya banggakan juga para mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Madiun. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Prof Harun sudah diajak silaturahmi ke sini, bertemu dengan adik-adik mahasiswa, generasi muda, harapan bangsa, dan juga bersilaturahmi dengan saudara-saudara kami dari Universitas Muhammadiyah Madiun. Itu adalah suatu kesempatan yang sangat berharga, sehingga kita bisa sama-sama belajar. Jadi sebetulnya silaturahmi ini pastinya membawa keberkahan dan kemanfaatan bagi kedua belah pihak, karena pada dasarnya dari UMS terutama saya juga belajar, mungkin dari umat juga belajar ke Prof Harun. Jadi memang kita belajar sampai kita menutup mata, jadi never ending learning ya, sampai badan kita terus bernafas, kita haruslah terus berikhtiar, bereffort, dan juga berusaha untuk belajar menjadi yang lebih baik. Yang kedua, sholawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ya, anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, tentunya bersyukur sekali ya diberi kesempatan untuk bisa belajar di Universitas Muhammadiyah Madiun, karena di Universitas Muhammadiyah Madiun kalian selain mendapatkan ilmu yang tentunya bermanfaat dan sesuai dengan passion dari panjenengan semua, ada nilai plusnya, karena ini adalah Muhammadiyah. Tentu al-Islam dan kemuhammadiyahannya akan mendapatkan bekal yang luar biasa. Dan tentunya karena Universitas Muhammadiyah Madiun dan juga Universitas Muhammadiyah Surakarta itu juga bersaudara kandung, jadi tentunya akan yang jauh lebih baik dan lebih banyak. Itu tentunya manfaat-manfaat yang akan panjenengan dapatkan semua. Yang pertama tentunya kita memang harus bersyukur, tetapi bersyukur saja itu juga tidak cukup. Jadi sebagai bukti dari rasa syukur itu, maka kita semua juga harus tetap berikhtiar. Karena kunci sukses dalam menempuh pendidikan itu adalah, kalau dalam bahasa Latin ya Prof Harun mohon izin, dum spiro spero. Dum spiro spero itu adalah istilah yang pertama kali saya kenal waktu saya menjadi mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya di Malang. Dum spiro spero itu dikenalkan pada waktu masta seperti ini oleh salah satu dosen saya. Beliau mengatakan dum spiro spero itu bahasa Latin. Artinya selama kita masih bernafas, maka kita tidak boleh berhenti untuk berikhtiar dan berharap. Jadi selama kita masih bernafas, kita tidak boleh berhenti untuk bereffort dan juga berdoa. Yang kedua, karena ini juga Universitas Muhammadiyah Madiun, maka doa ibadah kita adalah hasil atau perwujudan dari optimalisasi ikhtiar. Ikhtiar, effort sekeras apapun, tentu endingnya harus kita sertai dengan doa sebagai perwujudan optimalisasi dari ikhtiar kita semua. Kemudian yang ketiga, bagaimanapun juga kalian bisa seperti ini tentu atas jasanya siapa, Dek? Orang tua. Jasanya siapa? Orang tua. Jasanya siapa? Nah, coba dengan perhatikan semua tokoh-tokoh nasional yang sukses itu adalah orang-orang yang memuliakan orang tuanya, yang menyenangkan orang, yang menjaga nama baik orang tuanya. Jadi pesan saya, ikhtiarkan belajarmu itu adalah untuk membanggakan orang tua, menyenangkan orang tua, pada akhirnya nanti memuliakan orang tua. Semakin kalian semua berusaha untuk memuliakan orang tua, insya Allah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala akan selalu menyertai kita. Amin ya, amin amin ya robbal alamin. Dan
bersyukur sekali bisa sekolah di Universitas Muhammadiyah Madiun. Tadi saya sempat berdiskusi dengan bapak-bapak yang saya hormati di depan dan juga dengan Bu Rahma. Ini ada yang dari Akademi Kebidanan, berapa orang ya dari Akademi Kebidanan? Siapa aja? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang dari Administrasi Kesehatan berapa orang? Banyak ya? 20 berapa? 18? Berapa orang? 17. Ya alhamdulillah ya, jadi 17 orang administrasi kesehatan, 5 orang dari kebidanan, itu sudah luar biasa, sudah alhamdulillah. Itu nanti insya Allah prospeknya akan bagus sekali, karena bidang kesehatan, bidang kedokteran, kesehatan masyarakat, administrasi rumah sakit, administrasi masyarakat itu adalah kebidanan, adalah bidang-bidang yang senantiasa akan terus dibutuhkan dan tidak akan ada habisnya pemenuhan kebutuhannya tersebut. Insya Allah kalau panjenengan semua sungguh-sungguh berusaha, tekun, belajar, bisa lulus dalam waktu maksimal 4 tahun, kalau bisa 3,5 tahun, nantinya akan bisa segera berkarya dan juga bekerja, kemudian bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Saya menaruh harapan besar kalau lihat di sini progresnya luar biasa nggih Bu. Progresnya luar biasa, insya Allah ke depan Universitas Muhammadiyah Madiun akan menjadi lebih baik. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan semoga bisa sebaik Universitas Muhammadiyah Surakarta. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Karena ini kan peningkatannya sudah luar biasa ya, proses dan progresnya. Jadi nanti harapannya yang dari D3 Kebidanan, ya betul ya, D3 Kebidanan, yang dari administrasi rumah sakit, nanti bisa meneruskan ke Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di Universitas Muhammadiyah Surakarta sudah ada S2 Magister Administrasi Rumah Sakit. Itu kebetulan home base-nya di Fakultas Kedokteran, jadi terbuka lebar pintu apabila ingin melanjutkan S2 ke sana. Selain itu di Fakultas Ilmu Kesehatan juga sudah mulai berdiri berbagai program studi S2. Siapa tahu kalau memang nanti rezekinya bisa berlanjut ke sana. Seperti itu. Yang paling penting adalah kita harus dalam mengerjakan segala sesuatu, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Prof. Harun, harus menggunakan konsep strategi dan taktik. Jangan, pesan saya satu, jangan menjadi mahasiswa yang ucul-ucul gundul, atau bahasa Jawa Timurnya gelundung semprong. Yang penting gelinding. Jangan pernah menjadi mahasiswa yang ucul-ucul gundul dan gelundung semprong, yang penting gelinding. Segala sesuatu itu harus terencana dengan baik, harus dikonsepkan, harus pakai strategi dan taktik. Ini saya pengen 3,5 tahun, supaya saya bisa 3,5 tahun, saya harus bagaimana? Itu sudah harus kamu konsepkan dari sekarang, itu yang pertama. Jangan ucul-ucul gundul, jangan gelundung semprong, itu yang pertama. Kedua, caranya membuat strategi dan taktik itu seperti apa? Satu, dalam setiap aktivitasmu, baik akademik maupun non-akademik, selama kalian berkuliah, tolong susun skala prioritas. Susun skala prioritas, disusun mana yang penting sekali, mana yang penting, mana yang cukup penting, mana yang tidak begitu penting. Seperti itu ya, susun skala prioritas. Dengan menyusun skala prioritas, nanti panjenengan akan menjadi efektif dan efisien dalam menggunakan manajemen waktu. Jadi bisa lulus paling cepat 3,5, paling lama 4 tahun. Nah, sesudah kalian menyusun skala prioritas, yang penting-penting itu kalian list, kalian utamakan untuk dikerjakan. Kemudian bikin target harian. Dan nanti dilihat dari target harianmu tercapai berapa. Saya belajar dari Prof. Harun bahwa seseorang tuh kalau kepingin berhasil, maka segala aktivitas kegiatannya haruslah terukur. Tidak gelundung semprong, tidak ucul-ucul gundul, yang penting kayak orang sibuk aja. Yang penting kayak kerja, yang penting kayak belajar, enggak. Jadi semua kegiatanmu disusun skala prioritas, dibuat target capaian, dan itu haruslah terukur. Kemudian setelah itu kita
harus melakukan introspeksi dan evaluasi. Kan target itu ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang 1 semester. Kalau ternyata dari hasil ukuran itu targetnya dan capaiannya tidak selaras, capaiannya terlalu rendah, kita harus introspeksi dan evaluasi. Karena kita tidak mungkin melakukan perbaikan menjadi orang yang update dan upgrade dan lebih baik apabila kita tidak melakukan introspeksi dan evaluasi. Apa sih yang salah? Kenapa kok bisa salah? Harus bagaimana supaya bisa menjadi lebih baik? Selanjutnya, jangan lupa batasi dirimu, jangan suka menunda-nunda pekerjaan. Bikin timeline dan bikin deadline. Baik itu harian, mingguan, bulanan maupun 1 semester. Bikin timeline dan bikin deadline. Kalau bisa nih ya, kalau bisa berusaha menjadi orang yang mendahului. Berusaha menjadi orang yang ibaratnya gini, orang ini sampai sini, berarti saya nanti harus sampai situ. Saya pasti bisa, kenapa? Orang sama-sama makan nasi, seperti itu loh ya. Orang ya kondisi baseline-nya sama gitu loh. Jadi usahakan menjadi orang itu tidak hanya berpikir gimana kamu happy hari ini, tapi memandang jauh ke depan. Visualisasikan semua impianmu. Tidak semua pemimpi adalah pemenang. Tetapi semua pemenang pastilah seorang pemimpi besar. Gitu ya. Tidak semua pemimpi akan menjadi pemenang, tetapi seseorang yang menjadi pemenang pastilah seorang pemimpi besar. Orang yang menjadi pemenang pastilah orang yang bisa memvisualisasikan semua impian-impiannya. Jadi pesan saya yang paling penting, walaupun masih muda, tolong kamu jangan berpikir gimana happy hari ini, tetapi juga harus berpikir jauh ke depan. Saya tuh mau ngapain dan bagaimana untuk melakukannya. As long as kita bukanlah Richie Rich, atau kalau dalam sekarang Siskakul ya. Ada yang tahu Siskakul? Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu. Kalau zaman saya itu dulu namanya Richie Rich. Jadi orang crazy rich-nya, kalau sekarang kan Siskakul ya. Kalau zaman saya kecil dulu itu Richie Rich. Kalau kita bukanlah Richie Rich, kita bukanlah Siskakul yang seorang crazy rich, maka kita harus mau bekerja keras dan bekerja cerdas. Sebetulnya saya nggak suka pakai kata mampu. Mampu sih pasti, karena sebetulnya sukses nggak sukses, berhasil nggak berhasil itu cuma masalah mau sama nggak mau aja. Seperti itu. Kemudian pesan saya bahwasannya environment atau lingkungan itu sangatlah mempengaruhi value kita. Karena environment kan juga milieu kita. Jadi berhati-hatilah dalam memilih orang-orang yang berada di inner circle-mu. Jadi kalau sekiranya sudah merasa nih, wah ini lingkungannya nggak baik nih, wah ini teman-temannya nggak baik nih, ngajak rokokan, ngajak nongkrongan bendino, ngajak cangkruan bendino, membuat saya jadi nggak produktif, nggak agresif, progresif dan lain sebagainya. Nilai-nilai saya juga jadi turun. Itu artinya kita harus waspada dan jangan sampai terjebak dalam toxic relationship. Gitu loh. Karena bagaimanapun juga itu akan mempengaruhi kita juga. Jadi kalau sekiranya nanti kira-kira sudah ada teman-teman yang seperti itu, sebaiknya harus segera kita tinggalkan. Kita cari teman-teman yang baik. Kemudian yang paling penting, pernah dengar isu mental health? Enggak, pernah enggak? Pernah? Mental health itu menurutmu penting apa enggak? Penting enggak? Bagaimana cara menjaga mental health? Nah, betul, senang. Senang atau bahagia. Jadi, untuk menjaga mental health-mu, yang pertama harus bisa mencari keseimbangan. Hobimu apa? Membaca. Hobinya membaca. Jadi kalau sudah hektik nih, pelajaran kuliahnya, pelajaran di umat itu sudah banyak banget, banyak tugas, mau
ujian dan lain sebagainya, maka sebagai stress releasernya adalah dengan membaca. Kalau hobimu apa? Membaca sama. Hobinya? Hobinya membaca WA kayak saya dong. Membaca Mancing. apa? Mancing, betul. Ini bobok ya hobinya. Hobinya tidur. Ya, jadi hobi itu sebagai stress releaser untuk kita bisa mencari keseimbangan. Ini tidur, ini mancing, ini baca. Ini hobinya apa? Hobi berenang. Apa? Berenang. Berenang. Itu adalah salah satu caramu untuk mencari keseimbangan supaya tetap waras. Seperti itu, mental health itu sangat penting. Yang kedua, apabila ternyata ujianmu bagus, nilaimu bagus, dan lain sebagainya, maka belilah self reward kepada dirimu sendiri. Nanti kalau nilai saya bagus, saya mau mancing di Samudra Hindia, wah misalnya gitu. Nanti kalau nilai saya bagus, saya mau berenang di Laut Jawa lah misalnya kayak gitu. Jadi itu dibuat reward. Nanti kalau sudah tercapai kita berhasil, oh ya sudah, berarti kita buat self reward untuk diri kita sendiri. Jadi cari keseimbangan melalui hobi, kemudian buat self reward, dan yang paling penting jangan menjadi mahasiswa yang kuliah pulang. Karena mahasiswa yang aktif di organisasi akan menjadi suatu saat nanti akan menjadi leader yang mumpuni dan dia tahu di tangga organisasi mana dia berdiri. Seseorang yang terbiasa berorganisasi atau organisatoris akan memiliki konsep bahwa kita harus membesarkan pimpinan kita, namun kita juga harus merangkul dan bisa mendekati orang di sekitar kita termasuk bawahan kita. Dan dia sangat bisa memposisikan di tangga organisasi mana dia berdiri. Itu sangatlah penting. Yang kedua, dengan organisasi kita kan jadi banyak wawasan, kita banyak link, jadi hyperlink. Itu bermanfaat sekali, kenapa? Tidak semua dari kita beruntung begitu lulus, bekerja, diterima di instansi yang kita harapkan. Betul apa betul? Nah, kalau misalnya ternyata mentok cari kerja sana sini nggak dapat, mau ngapain? Nikah. Mau ngapain? Nikah itu pasti Kalau misalnya cari kerja nggak dapat, terus mau ngapain? Buka lapangan. Betul. Buka apa? Usaha. Nah, buka lapangan kerja. Jadi sebetulnya kuliah itu melatih pola pikir kita sehingga suatu saat nanti apabila kita menjadi wirausahawan maupun wirausahawati, kita sudah tahu apa yang dilakukan dan bagaimana untuk mengeksekusinya, membuat impian itu jadi nyata. Jadi jangan pernah merasa, Dokter Flora enak aja ngomong, lah kalau nggak punya modal emangnya bisa? Bisa apa bisa? Bisa, asalkan mau berusaha, seperti itu. Banyak murid saya nih, anak-anak fakultas kedokteran, dia buka usaha laundry loh. Dan sekarang laris, alhamdulillah. Kemudian ada juga murid saya juga buka usaha bimbel, alhamdulillah laris. Bimbelnya online lagi, seperti itu. Kemudian ada teman saya juga, saya nganggap mahasiswa saya itu teman saya soalnya. Nah, ada juga buka usaha apa? Go Clean. Anak kedokteran loh, buka Go Clean, buka laundry, karena berdasarkan survei ternyata banyak mahasiswa FK yang juga berwirausaha. Ada juga yang berwirausaha bikin bersama-sama teman-temannya menjadi translator dan lain sebagainya. Kemudian bikin IO. Jadi artinya itu kan adalah jenis-jenis wirausaha yang tidak perlu modal sebesar Ciris atau Siskagol. Cuma perkara mau apa nggak mau aja. Jadi disempatkan mencari keseimbangan sebagai stress releaser, hobimu dikembangkan. Kedua, berorganisasi untuk memperkaya, memperluas wawasan, link, dan juga pengetahuanmu di bidang-bidang lain. Misalnya bidangmu, bidang apa? Bidang olahraga. Nah, cari wawasan di bidang lain. Siapa tahu nanti jodoh wirausahanya ada di situ. Jadi bidang olahraga, sekolah kuliahnya di bidang olahraga, tetapi ikut pelatihan manajerial dan lain sebagainya, jadi tertarik untuk membuat perusahaan manajemen dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian misalnya, bagaimana mengelola suatu usaha kecil, menengah sehingga menjadi lebih besar. Namanya orang kan harus punya mimpi, seperti itu. Bidang-bidang usaha itu banyak sekali. Dan dengan era disrupsi seperti ini, marketingnya pun tidak memerlukan terlalu banyak biaya. Bidang olahraga apa Mas sukanya? Berenang tadi, Bu. Oh,
Oh ya, bikin les renang misalnya. Les renang untuk anak berkebutuhan khusus, les renang untuk terapi asma. Jadi kan dengan ikut workshop dan lain sebagainya itu kan juga membuat kita kenalan dengan banyak orang, jadi mata hati kita dan pikiran kita terbuka, bikin program renang untuk kesehatan, untuk fisioterapi dan lain sebagainya, untuk penyembuhan dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang paling penting adalah mentalnya, sekiranya nanti kemungkinan terjeleknya saya cari kerjaan sana sini mentok, saya harus siap, gak siap, harus mau buka wirausaha, apapun itu, insya Allah asal mau dan sungguh-sungguh berusaha pasti bisa. Saya rasa cukup sekian, mungkin sharing dari saya. Yang paling penting pesan saya itu ya, dum spiro spero, selama masih bernafas, jangan pernah lupa, kita tidak boleh berhenti berikhtiar dan berharap. Yang kedua, doa sebagai optimalisasi ikhtiar. Ketiga, senantiasa memohon doa restu dan bersikap memuliakan orang tua. Apabila ada kebaikan, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada keburukan, datangnya dari saya pribadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada